wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting dalam pembelajaran di kelas, yaitu perangkat pembelajaran. Kalian tahu bahwa perangkat pembelajaran itu terdiri dari KI, KD, IPKD, tujuan, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, instrumen penilaian, dan bahan ajar. Nah, pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maimunah Anggraini, NIM 1903216240028 dari Offering C Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Nah, pada perangkat pembelajaran kali ini saya mengambil sekolah SMAN Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, mata pelajaran fisika kelas 11 semester genap atau 2, materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Untuk alokasi waktu yaitu 5 kali pertemuan dalam 1 jam pelajaran 45 menit. Nah, untuk menemukan atau mencari KI dan KD, kalian bisa mencarinya di laman Kemendikbud dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 menggunakan kurikulum 2013 revisi. Untuk kali ini saya menggunakan KD 3.10 dan KD 4.10 mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Berikut tayangan KI dan KD. Berikut merupakan kompetisi inti, yaitu yang pertama, KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetisi dasar, saya memilih kompetisi dasar 3.10 dan 4.10, di mana 3.10-nya yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Untuk KD 4, melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya berikut, presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi trifaksi. Untuk materinya, gelombang bunyi, karakteristik gelombang bunyi, cepat rambat bunyi, intensitas dan taraf intensitas, kemudian ada efek Doppler. Untuk gelombang cahaya yaitu difraksi dan interferensi. Untuk menentukan IPKD yaitu yang pertama, dalam satu KD terdiri dari 2 atau lebih IPKD. IPKD harus terdiri dari kata kerja yang dapat diukur. Pola IPKD yaitu kata kerja, kemudian kata benda. Ranah kognitif IPKD terdiri dari C1 sampai C5. Saya pada perangkat pembelajaran kali ini memakai ranah kognitif C2, C3, dan C4 karena kata kerja pada KD saya yaitu menerapkan dan mempraktekkan, sehingga dalam IPKD saya dominannya adalah menerapkan dan mempraktekkan. Berikut merupakan IPKD
yaitu yang pertama menjelaskan konsep dan prinsip gelombang bunyi, menerapkan karakteristik gelombang bunyi dalam kehidupan, menerapkan besaran-besaran pada cepat lambat bunyi, efek Doppler, intensitas bunyi, dan taraf intensitas bunyi dalam sebuah permasalahan dalam soal. Kemudian, menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya, menerapkan karakteristik gelombang cahaya, difraksi, dan interferensi cahaya. Kemudian menerapkan besaran-besaran pada difraksi, interferensi cahaya dalam sebuah permasalahan pada soal. Kemudian mempraktekkan percobaan dasar-dasar gelombang bunyi melalui virtual lab, yaitu PET secara berkelompok, mempraktekkan percobaan efek Doppler melalui virtual lab secara berkelompok, mempraktekkan percobaan intensitas bunyi melalui virtual lab secara kelompok, melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan dasar-dasar gelombang bunyi, melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan efek Doppler, melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan intensitas bunyi, mempraktekkan percobaan interferensi cahaya melalui virtual lab PET, mempraktekkan percobaan difraksi cahaya melalui virtual lab secara berkelompok, melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan intensitas cahaya, dan yang terakhir melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan difraksi cahaya. Untuk menyusun tujuan pembelajaran terdapat 4 unsur, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Berikut merupakan tayangan tujuan pembelajaran. Berikut merupakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui praktikum, siswa dapat menerapkan karakteristik gelombang bunyi dalam kehidupan. Melalui praktikum dan penugasan, siswa dapat menerapkan besaran-besaran pada cepat lambat bunyi, efek Doppler, intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi dalam sebuah permasalahan dalam soal. Melalui tayangan video, siswa dapat menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya. Melalui tayangan video, siswa dapat menerapkan karakteristik gelombang cahaya, difraksi cahaya, dan interferensi cahaya. Melalui praktikum dan penugasan, siswa dapat menerapkan besaran-besaran pada difraksi, interferensi cahaya dalam sebuah permasalahan pada soal. Melalui percobaan PET, siswa dapat mempraktekkan percobaan dasar-dasar gelombang bunyi melalui virtual lab. Kemudian melalui percobaan PET, siswa dapat mempraktekkan percobaan efek Doppler melalui virtual lab secara berkelompok. Melalui percobaan pada PET, siswa dapat mempraktekkan percobaan intensitas bunyi pada virtual lab secara berkelompok. Melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan dasar-dasar gelombang bunyi. Melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan efek Doppler. Melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil percobaan intensitas bunyi. Melalui percobaan pada PET, siswa dapat mempraktekkan percobaan interferensi cahaya melalui virtual lab PET secara berkelompok. Melalui percobaan pada PET, siswa dapat mempraktekkan percobaan difraksi cahaya melalui virtual lab secara berkelompok. Melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan intensitas cahaya. Melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan difraksi cahaya. Nah, karena pada IPKD dan tujuan pembelajaran yaitu mempraktekkan atau melakukan praktikum, jadi saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Nah, pembelajaran discovery learning ini memiliki sintak-sintak, yaitu yang pertama stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Media pembelajaran, mode pembelajaran yaitu menggunakan discovery learning. Metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi,
dan bahan pada mengajar kali ini. Berikut tayangannya. Untuk media pembelajarannya yaitu Pad Colorado, aplikasi Google Meet, aplikasi WhatsApp, dan Google Drive. Untuk alat dan bahan, buku siswa, internet, laptop, dan smartphone, dan LKPD. Sumber belajar yaitu bahan ajar gelombang bumi dan cahaya, kemudian Google dengan sumber yang relevan. Pembelajaran kali ini saya membuat 5 kali pertemuan dalam 1 jam pelajaran 45 menit. Di dalam setiap pertemuan pasti ada praktikum, yaitu mengenai dasar gelombang bunyi dan cepat rambat bunyi, efek Doppler, intensitas bunyi, difraksi cahaya, dan interferensi cahaya. Berikut tayangan langkah pembelajaran. Untuk langkah pembelajaran pada pertemuan pertama sampai pertemuan kelima yaitu sama, kegiatan pendahuluannya selama 15 menit yaitu pada guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur dan berdoa untuk memulai pelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Persepsi dan motivasi, mengaitkan materi, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemberian acuan, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan alur kegiatan pembelajaran, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan berlangsung, dan yang terakhir pembagian kelompok pembelajaran. Untuk kegiatan inti pada pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, yaitu selama 105 menit, dengan materinya berbeda. Pada pertemuan 1 tentang dasar-dasar gelombang bunyi dan cepat rambat bunyi, yang kedua efek Doppler, yang ketiga intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi, yang keempat interferensi cahaya, dan yang kelima difraksi cahaya. Nah, untuk stimulationnya, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan, kemudian pada melihat menayangkan video animasi, mengamati lembar kerja materi, mendengar pemberian pernyataan apa saja karakteristik gelombang bunyi dan besaran-besaran yang dapat diidentifikasi. Untuk problem statement, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian ada data collection. Peserta didik itu mengumpulkan informasi yang relevan dengan kegiatan mengamati objek atau kejadian, mengamati dengan seksama fenomena-fenomena yang akan dibahas pada praktikum melalui PET, kemudian aktivitas mengambil data dan menganalisis data yang telah didapatkan, kemudian wawancara, mengajukan pernyataan berkaitan dengan materi yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Kerjasama, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai praktikum melalui PET, saling tukar informasi mengenai materi pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk data processing atau pengolahan data, yaitu berdiskusi tentang data pada materi yang akan dipelajari pada pertemuan saat itu, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan pengamatan menggunakan PET dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja peserta didik. Untuk verification, berpikir kritis, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku.
melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman sampai pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai macam sumber. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai materi yang akan diajarkan dengan pembenahan pemahaman siswa yang salah. Jadi pada verification ini guru akan memberikan konsep yang benar sehingga siswa tidak mengalami miskonsepsi. Kemudian untuk sintak yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Pada sintak ini yaitu berkomunikasi, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan presentasi hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi pada pembelajaran saat itu. Kemudian bertanya atas presentasi tentang materi yang dilakukan. Kreativitas, bertanya kepada hal-hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan, menyelesaikan uji kompetensi. Nah, untuk kegiatan penutup pada pertemuan 1 sampai pertemuan kelima itu sama selama 15 menit, yaitu peserta didik membuat resume, mengerjakan soal post-test, mengagendakan pekerjaan rumah, kemudian untuk guru memeriksa pekerjaan siswa, memberikan soal post-test, dan memberikan penghargaan untuk materi kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Pada perangkat pembelajaran kali ini, saya membuat 5 LKPD, yaitu LKPD Praktikum Dasar-Dasar Gelombang Bunyi dan Cepat Rambat Bunyi, efek Doppler, intensitas bunyi, difraksi cahaya, dan interferensi cahaya. Berikut tayangan LKPD. Berikut merupakan tayangan LKPD, di mana di sini LKPD yang pertama yaitu mengenai praktikum virtual dasar-dasar gelombang bunyi. Di sini terdapat tujuan, kemudian ada permasalahan, kemudian siswa harus mengemukakan sebuah hipotesis. Kemudian di sini ada tujuan percobaan, alat dan bahan. Kemudian di sini terdapat langkah kerja yang akan dilakukan pada PET beserta gambar-gambarnya. Kemudian ada data pengamatan. Untuk data pengamatan bisa langsung ditulis pada data percobaan. Di sini terdapat 2, yaitu pada medium air dan medium udara. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa dan presentasi. Untuk LKPD yang kedua yaitu mengamati efek Doppler fenomena. Di sini terdapat tujuan pembelajaran atau tujuan percobaannya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian alat dan bahan yang akan digunakan, kegiatan percobaan, kesimpulan, dan presentasi. Untuk yang ketiga yaitu tes pengamatan video praktikum virtual intensitas bunyi. Di sini juga sama, terdapat tujuan percobaan, terdapat penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian terdapat alat dan bahan yang digunakan, ada video praktikumnya. Di sini terdapat langkah-langkahnya, kemudian ada data percobaannya dan bagaimana kesimpulannya, kemudian dipresentasikan. Nah, ini untuk lembar kerja peserta didik yang interferensi cahaya. Di sini juga ada tujuan percobaannya, kemudian ada langkah kerjanya, ada data pengamatannya, analisis, kesimpulan, dan pastinya presentasi. Kemudian di sini juga yang terakhir LKPD-nya yaitu mengenai difraksi cahaya. Ada tujuan percobaannya, alat dan bahannya, langkah kegiatannya beserta gambar, kemudian terdapat data pengamatan, kesimpulan, dan presentasi.
penilaian terdiri dari aspek kognitif yang saya nilai menggunakan soal pilihan ganda dan esai mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Kemudian ada aspek keterampilan yang dinilai dalam pelaksanaan praktikum. Yang terakhir ada aspek sikap yang dinilai pada setiap pertemuannya. Berikut merupakan instrumen penilaian di mana di sini terdapat soal esai dan pilihan ganda dengan submateri pokoknya, kemudian ada jenjang taksonomi dari C1 sampai C4, kemudian jumlah soalnya ada 6. Nah, untuk aspek keterampilan, instrumen penilaian praktiknya yaitu termuat dalam LKPD. Instrumen penilaian, aspek yang dinilai yaitu menyiapkan alat dan bahan, melakukan pengamatan dan pencatatan data. Untuk instrumen penilaian kegiatan diskusi, instrumen penilaian diskusi dapat menjawab soal-soal yang ada pada LKPD. Berikut merupakan tabelnya. Yang termuat yaitu nomor, nama, aspek pengamatannya itu kerjasama, mengemukakan pendapat, toleransi, kreatif, menghargai pendapat teman, kemudian jumlah skor, nilai, dan keterangan. Untuk instrumen penilaian kinerja presentasi, di sini ada tabelnya yang termuat nomor, nama, observasi itu aktif, tanggung jawab dan kerjasama pada kinerja presentasi, visual dan isi. Kemudian ada jumlah skor dan nilai. Untuk aspek sikap atau afektif, yaitu termuat dalam tayangan berikut, ada tabel yang termuat nama siswa, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti, kreatif, peduli lingkungan, dan keterangan. Bahan ajar banyak sekali jenisnya, ada diktat, modul, dan handout. Pada perangkat pembelajaran kali ini, saya menggunakan handout per pertemuan. Jadi, terdapat 5 pertemuan, saya membuat 3 handout karena saya fokus membahas mengenai gelombang bunyi. Jadi, handout yang saya bahas mengenai dasar-dasar gelombang bunyi, cepat rambat bunyi, fenomena efek Doppler, dan intensitas bunyi. Berikut merupakan tayangan dari bahan ajar. Kemudian di sini juga ada contoh soalnya. Untuk handout pertemuan ketiga mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi, di sini terdapat rumus-rumusnya, ada contoh soalnya, dan pada taraf intensitas juga begitu. Terdapat rumusnya dan ini terdapat juga Begitulah penjelasan saya mengenai perangkat pembelajaran materi, gelombang bunyi, dan cahaya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap
jaga kesehatan. Bye-bye!